Salam saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Dan hari ini adalah hari yang ke-94 ya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah ya Tuhan, di mana kami boleh sungguh-sungguh mendengar suara-Mu. Kami mau belajar untuk mengerti isi hati Tuhan, dan kami juga boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mari Kau berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Nats yang akan kita baca diambil dari Hakim-Hakim pasal 13 sampai 15. Saya memberikan judul Simson yang dikuasai oleh Roh Tuhan ya. Simson adalah anak dari Manoah. Dan firman Tuhan mengatakan dia memiliki seorang istri yang mandul. Ya, sudah sekian lama mereka tidak memiliki anak. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan mempunyai seorang anak. Ya, dan firman Tuhan mengatakan akhirnya Simson pun lahir. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati. Mulailah firman Tuhan mengatakan hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Simson dan hatinya mulai digerakkan oleh Roh Tuhan. Ketika Simson bersama dengan ayah ibunya pergi ke Timna, sampailah mereka di sebuah kebun, ya. Dan dikatakan ketika mereka ada di dalam kebun, tiba-tiba datanglah singa, ya, dengan mengaum, ya. Dan pada waktu itu firman Tuhan mengatakan berkuasalah Roh Tuhan. Pada waktu itu dicabiknya singa itu seperti orang mencabik anak kambing, ya. Roh yang ada di dalam diri Simson memampukan dia untuk bisa melawan, mengalahkan binatang buas, ya, pada waktu itu. Saudaraku, pada zaman perjanjian lama hanya orang-orang tertentu di mana kuasa Roh Allah bisa bekerja dan menguasai seseorang. Tidak semua orang. Tetapi pada zaman perjanjian baru saat ini, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus akan bekerja dan memenuhi setiap kita, maka kuasa Roh Allah akan bekerja dan memenuhi setiap kita. Ketika kuasa Roh Kudus sudah bekerja di dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan memampukan kita dalam menghadapi setiap musuh apapun, situasi apapun. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Ya, dalam Zakaria pasal 4 yang ke-6, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kehebatan, melainkan dengan Roh-Mu, firman Tuhan semesta alam. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, itu semua karena Tuhan. Dan bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena Roh Tuhan. Biar kita boleh sungguh-sungguh membiarkan Tuhan yang akan bekerja di dalam diri kita. Kuasa Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hidup kita, memenuhi kita. Dan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat bagi Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Sama seperti yang dilakukan oleh Simson pada waktu itu. Oke saudaraku, nats yang akan kita baca besok diambil dari Hakim-Hakim pasal 16 sampai 18. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.